Kalau di rumah, kamu kalau bantuin aku beres-beres rumah, sukanya bagian apa? Aku paling suka nyapu, ngelap, beberes lemari, sama nyuci. Dan aku paling nggak suka kalau disuruh ngepel sama nyetrika. Karena? Karena kalau ngepel basah, aku nggak suka. Kedua, kalau nyetrika itu keringetan. Pasti nyucinya pakai mesin cuci juga ya, berarti nggak mau Betul, basah ya. Oke. Balik lagi sama review Babu. Review Bapak dan Ibu. Hari ini kita mau ngobrol tentang alat yang membantu Nucha dan gue beres-beres rumah yang memenuhi kriterianya dia. Langsung. Ini adalah Ecovex D-Bot Osmo TA. Gampangnya kita panggil si Mr. Robot. Robot, karena anak-anak pada manggilnya ada robot, ada robot, ada robot. Iya. Apalagi Shua. Benar. Takut dia kalau Iya. tiba-tiba robotnya bergerak, dia langsung tatut, terus dia langsung lari karena ada robot. Nah, jadi ini adalah robot vacuum cleaner. Artinya vacuum cleaner yang bergerak sendiri. Iya, bukan ada apa-apanya. Tapi dengan baterai yang cukup besar, 5000-an amps kalau nggak salah, dia bisa di-charge, ada charging dock-nya, dan bisa bekerja sendiri tanpa didorong, tanpa dikendalikan. Mungkin udah banyak yang dengar device seperti ini. Tapi ini adalah yang terbaik yang pernah gue coba. Ya sebenarnya baru coba 2 sih, tapi ini bagus banget. Ini bagus banget. Kita mau cerita kenapa ini bagus banget. Tadi Nucha bilang nggak suka apa? Aku paling nggak suka disuruh ngepel sama disuruh nyetrika. Oke, bagusnya si robot ini bisa ngepel. Jadi bukan cuman vakum, artinya vakum menghisap semua debu-debu partikel kering, yang basah juga bisa di-tackle dengan pel. Jadi pelnya sendiri ada di bagian bawahnya, airnya semua bisa diisi, dan pelnya sudah tersedia juga, dan itu semua dilakukan sendiri. Kita kan suka mikir ya kalau ngepel tuh ada aturannya, jadi kayak jangan maju, ngepel kan udah pasti mundur kan, itu kan kita pernah kan belajar sendiri. Dan ini Tapi bagus. aku lebih seneng kalau ngepel pakai tangan. Tapi kita nggak suka tadi basah. Enggak, itu kalau waktu mau melahirkan. Oh, oke. Ya. Jadi ini juga geraknya maju, yang depan itu vakum, belakangnya ngepel. Jadi langsung semuanya, dan itu gue suka banget. Bagian ngisepnya sendiri, dia tuh menurut kamu gimana? Ini kita udah pakai selama 3 minggu, 2-3 minggu? 1 bulan. 1 bulan? Oke, Yes, udah pakai selama 1 bulan. Dipakai setiap hari? Oke. Selama 1 bulan dipakai, yang pasti suctionnya bagus. Saking bagusnya, krayonnya anak-anak pernah masuk ke dalam dan akhirnya menjadi warnanya kuning. Karena krayon yang kehisap adalah warna kuning. Dan agak Terus pecah. agak pecah, akhirnya jadi satu tempat debunya itu berubah warna menjadi kuning. Iya. Kita pertama kali pakai dibuka tempat kotorannya, dan itu banyak banget kotoran yang dia sedot. 1. Kedua, krayonnya juga tersedot. Dan walaupun dia pecah di dalam dan meninggalkan warna kuning itu, motornya nggak rusak. Jadi yang namanya kuning-kuningnya di bawah itu yang bisa diganti, walaupun kalau rusak bisa diganti pun dengan harga yang cukup oke, dia nggak rusak. Nah, di bagian situ juga karena saking kuatnya, hati-hati juga sebenarnya kalau ada rambut. Bener. Jadi rambut atau benang atau bagian dari sofa yang kelepas, yang benangnya gitu, itu bisa jadi ada. Nah, itu kalau kelibet, itu kalau panjang akan kelibet di situ. Untungnya device itu bisa dilepas bawahnya dan bisa dibersihin. Saking bagusnya, D-Bot ini pernah menghisap sisa-sisa makanan yang berakibat banyak semut masuk di dalamnya. Nah itu juga. Nah kita baru pertama kali, nggak pertama kali lah ya, kita baru awal-awal akhir-akhir ini nikmatin pakai robot vacuum. Jadi kita mempelajari gimana caranya pakai robot vacuum. Kita sempet ragu bersih nggak ya? Terus kalau ada kursi, ada meja, ada tabrak-nabrak, itu gimana? Rusak nggak gitu? Kita akalin jadi setiap jam 4:30 pagi yang biasanya jadwalnya mbak-mbak pada bangun untuk membersihkan rumah, tapi sekarang diganti oleh si robot. Jadi si robot akan bangun jam 4:30 pagi untuk membersihkan lantai 1, dan dengan kondisi bahwa kursi meja makan, terus kursinya anak-anak semua dipindah dulu ke satu ruangan yang terpisah dari ruang tamu, ruang utama, sehingga robotnya ini bisa membersihkan secara total. Ya, jadi karena bentuknya ini juga agak besar dan tinggi, dia belum tentu bisa masuk ke sudut-sudut yang kain pel secara manual tuh bisa. Jadi usahakan ruangannya sedemikian rupa tidak ada kaki-kaki atau pojok-pojok yang susah. Kalau itu udah dibereskan, it works perfectly.
Dan mungkin untuk sudut-sudut kayak misalnya di rumah kita kebetulan ada tanaman dan lain-lain, ada pot-pot sehingga dia nggak bisa masuk karena area yang pojok-pojok tuh udah terisi dengan pot-pot tadi. Nah ini nggak main-main. Ini secara cara kerjanya tuh keren banget. Dia menggunakan artificial intelligence. Wow. Artinya dia tuh wow. Artinya dia itu bisa udah ada data, pertama udah ada database-nya barang-barang apa yang harus dihindari biar nggak nabrak. Kayak misalnya dia udah tahu yang namanya sepatu tuh apa, yang namanya apa. Jadi dia nggak nabrak, dia berhenti terus dia pindah ke tempat lain. Dia nggak nabrak tempatnya, tapi kerugiannya daerah itu nggak dibersihin jadinya. Harus diangkat dulu baru minta bersihin ulang. Kalaupun benda-benda itu nggak ada di dalam database-nya dia akan mempelajari itu. Bagusnya di situ. Jadi kalau pertama nabrak misalnya benda apa ya? Ada benda yang asing banget, pensil misalnya, atau mainan anak yang bentuknya macem-macem, dia akan nabrak-nabrak dulu, tapi lama-kelamaan dia nggak akan nabrak lagi karena dia belajar itu. It's amazing. Jadi di depannya sini itu ada kameranya yang bisa benar-benar kamera yang bisa kita lihat juga lewat aplikasinya, nanti gue jelasin. Tapi juga ada lidar, teknologi lidar yang semacam membantu AI-nya belajar ruangan sekitar kita. Nah, hebatnya lagi, dia ada aplikasinya. Aplikasinya tuh bisa membaca ruangan, bisa mapping, sampai bisa menentukan daerah mana yang nggak usah disapu atau dipel. Wow. Jadi misalnya, kamu taruh meja-meja tadi di satu kotak, ditumpuk semuanya. Terus jangan sapu bagian itu, dia nggak akan ke bagian itu. Tapi begitu udah selesai, kamu pindahin semuanya, bagian itu doang yang dipel itu juga bisa. Gitu, jadi biar maksimal caranya seperti itu. Itu keren banget. Terus kameranya itu bisa dimanfaatkan dengan untuk yang lain, yaitu misalnya kita lagi di luar rumah, pengen ngintip di rumah lagi ada apa, Mbak lagi ngapain, atau punya binatang peliharaan lagi ngapain, sampai kita bisa ngelihat lewat handphone kita kameranya, kita juga bisa ajak ngomong. Jadi ada mikrofonnya. Halo semua. Kalau khawatir soal keamanan, ini nggak ada yang di save. Jadi cuman untuk alat pemantau aja, untuk melihat, bukan dengan menyimpan film-film itu atau video-video itu. Gue bilang ini, ini adalah salah satu gadget terbaik yang kita punya mungkin tahun ini. Memudahkan banyak hal banget. Tapi ada tapinya. Kamu mau apa? Ini nggak murah, tapi membantu kita. Iya, jadi gini. Akan lebih maksimal lagi kalau untuk orang atau keluarga yang punya daerah luas untuk dibersihkan daripada tinggi. Jadi kalau rumah banyak yang sekarang 3 lantai, akan lebih efektif kalau punya 1 lantai yang besar. Kalau 3 lantai akibatnya either antara harus dibawa-bawa ke 3 lantai itu atau punya 3. Untuk dibawa-bawa ke atas. Bukan tujuannya adalah kita selain meringankan beban Mbak, tapi juga Mbak juga bisa efektif untuk yang lainnya. Benar. Gitu. Kayak kita juga memanfaatkan si robot ini buat membersihkan dan memudahkan pekerjaan Mbak yang bangun lebih pagi untuk beres-beres, sehingga Mbak tuh punya pekerjaan lain yang bisa dialihkan gitu. Jadi nggak usah nyapu ngepel karena sudah dibantu oleh si robot. Contohnya kayaknya misalnya Mbak kan lebih senang masak, lebih bisa berkreasi dalam masak. Kalau ngepel itu kan gerakan-gerakan yang robotik, yang rutinitas sama aja setiap hari. Kenapa nggak kita suruh robot yang ngelakuin? Itu sih kalau menurut gue. Dan sisanya semuanya, sikatnya bisa diganti, roll di dalamnya juga bisa diganti, airnya ini semua bisa diganti, sampai membersihkannya tuh semua gampang banget. Baterainya bertahan sampai sekitar 3 jam untuk bisa ngebersihin rumah yang mungkin luasnya 1 hektar bisa kali ya, nggak tahu nggak. Tapi untuk kita yang rumahnya ukuran 100-200 meter persegi, itu lebih dari cukup. Robot ini sangat bermanfaat buat kita yang punya Mbak, apalagi yang nggak punya Mbak. Jadi sangat bermanfaat banget, sehingga pekerjaan kita bisa didelegasikan kepada robot dan kita bisa ngerjain yang lain. Biasanya mungkin yang tinggal di apartemen, yang biasanya nggak ada Mbak yang nginep atau apa gitu, jadi bisa robot ini untuk ditinggal diem aja selama malam tidur, dia kerja. Atau kalau yang misalnya masih tinggal sama mertua, ya kan bisa cari muka, udah dibersihin kok. Tapi sama robot. Iya. Oke, sekali lagi ini adalah Ecovacs D-Bot Osmo T8 yang lengkapnya lo bisa cari di deskripsi
keterangan belinya di mana dan segala macam, karena ini bukan produk Ecovacs robot yang pertama, dia ada produk-produk sebelumnya, tapi ini merupakan yang paling canggih dengan teknologi AI-nya, dengan baterai yang besar yang mudah dibersihkan. Pokoknya oke banget deh. Device of the Year 2020 nggak nih? Yes. Sampai ketemu di review Baba berikutnya. Bye. Bye.